Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, channel Bang Kopil Official, channel yang menjelaskan tentang edukasi kripto, permasalahan bisnis Ponzi, dan pinjaman online ilegal ya. Saya harap kepada teman-teman yang menonton video saya ini dan yang menyalakan loncengnya diberi kemudahan dan diperlancar rezekinya. Amin. Oke ya. Oke. eh saya harapkan pada teman-teman semuanya ya yang galbay di pinjol legal ataupun ilegal ya, tetap semangat teman-teman ya, jangan sampai mental teman-teman semua down gitu ya, dan jangan sampai teman-teman semuanya menjadi melakukan gali lubang tutup lubang lagi gitu ya kepada aplikasi-aplikasi lainnya karena pusing ataupun panik bagaimana cara membayarnya lalu melakukan pinjaman lagi di tempat aplikasi-aplikasi yang lain gitu kan. Nah, itu kan membuat masalah teman-teman tidak akan kelar gitu kan, tidak akan selesai gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu saya harapkan teman-teman semuanya tetap semangat ya, jangan sampai teman-teman menjadi korban pinjol ya gitu ya, baik legal maupun ilegal, apapun bentuknya. Apabila teman-teman tidak memiliki dana ya, tetap tetap jangan melakukan hal-hal yang bisa berakibat fatal gitu ya. Seperti tadi itu saya ceritakan, seperti gali lubang tutup lubang gitu. Atau menjual barang-barang teman-teman yang ada di rumah apa gitu kan. Itu kan membuat semua masalahnya akan semakin tambah berat gitu. Jadi kalau memang nggak punya dana ya udah stop dulu bayarnya, nanti dulu tunggu ada dana dulu. Kalau legal cukup bayar pokoknya saja ya. Oke, kita lanjut video saya kali ini ya teman-teman ya. Ini adalah tentang pinjol kredivo ya teman-teman ya, pinjol kredivo yang seperti pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Video sebelumnya bahwa pinjol kredivo, pinjaman online kredivo ini adalah masuk dalam legal ya teman-teman ya. Dia udah ada OJK, udah ada surat izin juga gitu ya. Dan jangkauannya juga luas juga gitu ya, terutama di daerah Sumatera dan daerah Jawa dan terutama Jawa deh gitu ya, itu lebih luas gitu. Nah, ini saya dapat kiriman ya dari penonton setia channel Bang Kopil Official ya, sahabat BCO Bang Kopil Official. Dia menonton ya di video saya, lalu me-WA ke nomor saya gitu tentang galbainya ya di Kredivo yang udah lebih dari 5 bulan ya dia galbay gitu. Tiba-tiba dia tadi jam 11 ya itu mengirim ya, ini ada jamnya jam 11 ya, itu mengirim sebuah email ya dari pihak penagihan dari Kredivo gitu ya. Yang isinya seperti ini ya teman-teman ya. Yang terhormat kepada nasabah Kredivo, dengan terbitnya pesan ini yang dimana ditunjukkan kepada Anda, kami ingin melakukan perihal kunjungan untuk pengembalian dana hari ini, katanya. Dan kami akan melakukan perihal pelaporan kepada pihak Biro Kredit Resmi BI Checking, dan Otoritas Jasa Keuangan OJK milik pemerintah. Kunjungan akan kami lakukan pada pukul 13.00 gitu ya, 13.00. Sekarang jam 11.52 dan sekarang jam setengah 6 gitu ya. Ya. Uh, Kami akan membagi dua tim ya, dua tim kunjungan. Kunjungan akan tunjukkan ke alamat rumah Anda serta alamat Anda yang Anda bekerja. Mohon itikat baiknya agar kami tidak konfirmasi ke kerabat dan mohon untuk tetap kooperatif serta dimohon untuk hindari provokasi ataupun yang menimbulkan pertikaian. Terima kasih. Tim dukungan PT Finansial Teknologi Indonesia, WhatsApp ini gitu. Nah, ini adalah sebuah email ya dari pihak Kredivo kepada sahabat Bang Kopil Official tadi ya, yang menonton channel saya juga dan subscriber saya juga gitu ya. Dia mengirim ini kepada saya dan minta tanggapannya gitu ya, bagaimana gitu kan. Nah, gitu. Ini saya coba ulas ya dalam video ini, mungkin bisa menjadi pedoman buat teman-teman semuanya yang galbay ataupun yang lagi menunggak di Kredivo gitu ya, pinjol Kredivo gitu. Jadi gini teman-teman ya, ini hanya sebatas ini ya teman-teman ya, pernah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, ini hanya sebagai peringatan ya teman-teman ya, artinya peringatan secara halus gitu ya. Memang pinjol kredivo ini dia tidak akan pernah melakukan intimidasi yang memang dilarang oleh OJK gitu. Seperti kejadian yang sebelum saya upload ya video ini, ada di pinjol ilegal dana mudah seperti yang video sebelum ini gitu ya, teman-teman bisa tonton di situ. Mereka tidak akan melakukan hal seperti itu teman-teman ya. Jadi
Ini hanya ini teman-teman yang sekarang masih galbay di Kredivo ya jangan takut, jangan panik gitu ya. Ini hanya sebagai surat pemberitahuan saja gitu. Berapapun utang teman-teman di sana, berapapun pinjaman teman-teman di Kredivo, ya itu ya saya rasa apa namanya tidak akan istilahnya hanya berpengaruh pada BI checking aja teman-teman ya. Nah itu saja kalau teman-teman galbay di Kredivo ya. Kredivo, Aku Laku dan home credit. Nah tiga itu. Nah teman-teman akan BI checkingnya akan slick ya, data slicknya akan kena teman-teman. Jadi teman-teman tidak akan pernah bisa melakukan pinjaman dimanapun. Apalagi itu bank pemerintah tidak akan bisa gitu ya. Jadi teman-teman yang berprofesi sebagai apa pegawai negeri sipil gitu ya, polisi gitu dan pejabat pemerintah ya kalau memang ada melakukan pinjaman di pinjaman online yang legal, otomatis BI checkingnya akan kena teman-teman. Bagaimanapun caranya, apapun alasannya gitu ya, tetap terkena BI checking. Jadi itu saya bilang kan, jadi kalau pinjaman online legal ini memang BI checking kita atau slik kita akan kena teman-teman ya, otomatis itu. Nah, oke, kembali ke permasalahan ini. Jadi teman itu mengatakan akan datang ya tadi jam 11.52 dia mengatakan debt collector akan datang ke rumahnya. Tapi setelah saya kontak tadi ya barusan gitu ya, itu malah debt collectornya nggak datang katanya. Nah sampai sekarang nggak datang katanya. Nah jadi yang saya lihat gitu ya, pihak debt collector dari Kredivo ini memang dia akan datang ke rumah, tapi dia akan melihat jangkauan dari nasabah tersebut gitu. Nasabah yang gagal bayar itu gitu. Apakah masih bisa untuk didatangin atau tidak gitu. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman yang berada di daerah misalkan di daerah apa kita katakan di daerah Jawa Barat itu daerah pelosoknya gitu ya. Pelosok banget gitu, nggak bisa jauh lah dari kota ibu kota Jawa Baratnya. Jangan khawatir, itu tidak akan pernah mereka mendatangi. Mereka hanya mendatangi daerah yang bisa terjangkau oleh mereka gitu ya. Dari kantor mereka, ya mungkin dari agen mereka gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu ya, setelah saya hubungi teman itu, tidak ada debt collector itu datang ke rumahnya. Ini kan jam 1 ini kan, sesuai ini kan jam 1. Sekarang udah jam setengah, udah hampir jam 6. Jadi ini nggak ada debt collectornya datang gitu. Nah itu ya. Jadi menyikapi masalah ini ya teman-teman ya, baik yang berposisi sebagai pegawai negeri sipil ya PNS, yang berposisi sebagai pejabat negara dan sebagainya gitu ya. Kalau seandainya terjerat di pinjaman online legal gitu, tetap BI checking itu tetap akan terkena gitu ya, kena imbasnya, slik gitu ya, dislik. Jadi teman-teman akan melakukan pinjaman lagi di bank otomatis nggak akan bisa gitu, harus melunasi dulu yang namanya pinjaman online legal ini gitu. Gitu ya teman-teman ya. Gitu. Ya itulah yang apa yang bisa saya sampaikan ya sedikit gitu. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Baik yang saya bilang tadi, yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, yang berprofesi sebagai polisi dan sebagainya, pokoknya pegawai pemerintah, swasta, ya, wira swasta dan lain sebagainya. Kalau pinjaman online legal itu tuh cukup teman-teman bisa bernegosiasi dengan dengan debt collectornya dengan membayar dengan membayar pokok utangnya saja teman-teman. Jadi tidak usah membayar bunganya gitu. Itu bisa kok dinegosiasi teman-teman ya. Gitu. Bisa dinegosiasi dan mereka tidak akan melakukan pengancaman. Mereka sangat profesional. Nah, ini terbukti dari kata-kata ini ya. Mereka mengatakan hindari provokasi ataupun yang menimbulkan pertikaian. Nah, berarti memang kalau pinjaman online legal itu mereka sangat-sangat profesional, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman ingin melakukan pinjaman online sebaiknya di pinjaman online yang legal saja, jangan yang non yang tidak legal. Seperti ilegal itu sangat berbahaya ya. Kalau teman-teman meminjamnya harus harus menguatkan mentalnya betul gitu supaya tidak down untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk dari teror dari pinjaman online ilegal itu gitu. Kalau legal saya pastikan dan saya jamin mereka tidak akan pernah melakukan intimidasi yang sangat berbahaya gitu teman-teman ya, yang bisa menimbulkan pertikaian dan juga bisa menimbulkan pelecehan gitu ya. Nah gitu.
Ya ini tidak ada teman-teman ya, dia tidak ada datang, debt collector nggak datang, cuman menginfokan seperti ini gitu ya. Nah ini kalau teman-teman menerima email seperti ini, jadi teman-teman ya positif aja gitu, mereka tidak akan macam-macam kok gitu ya. Kalau memang teman-teman nggak punya dana, ya udah bilangkan, beritahu kepada debt collector-nya bahwa teman-teman tidak bisa membayarnya karena kendala sesuatu gitu. Kalau ada dananya, teman-teman hanya bisa membayar pokok utangnya saja berapa gitu. Saya rasa itu bisa gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu teman-teman ya. Saya rasa itu teman-teman sedikit dari saya, sekilas video saya hari ini gitu ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya, tetap semangat. Yang masih galbay di pinjaman online legal ataupun ilegal, tetap semangat ya. Jangan sampai melakukan hal yang tidak-tidak seperti gali lubang tutup lubang ya. Itu jangan gitu. Apabila ada dana ya bayar pokoknya saja gitu ya. Kalau nggak punya dana ya sudah stop dulu gitu. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, sebelum saya tutup video saya ini teman-teman ya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info-info terbaru dari masalah pinjaman online ya teman-teman ya, baik legal maupun ilegal. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, mari kita santai.